Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Baik, Bu. Iya. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Efri memimpin kita dalam doa. Efri, Hadir Bu. silakan Efri memimpin kita dalam doa. Baik Ibu. Ibu guru dan teman-teman, kita akan mengawali pelajaran hari ini. Dan sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Efri yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik Ibu. Ibu harap supaya saat teman kalian sedang berdoa, kalian harus menunjukkan sikap doa yang baik. Jangan seperti tadi Christian dan Agustina. Tadi kalian bisik-bisik di belakang. Ya. Dengar nama ya, Ibu mau absen. Ya, Bu. Arisilnus, Ada, Bu. Agustina. Agustina? Hadir, Bu. Ada Bu. Jacinta. Hadir Bu. Christian, Hadir, Bu. Simplicius, Hadir, Bu. Victorinus, Hadir, Ibu. Franciscus. Hadir, Bu. Iya. Ada yang namanya belum dipanggil? Saya Bu. Saya Bu. Frastika. Iya. Semua sudah dipanggil nama ya? Atau masih ada yang belum? Iga belum, Bu. Iga Anita Koi. Hadir Ibu. Ya. Jadi hari ini semua hadir ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu minta ketua kelas dan wakilnya ke perpus dan ambil buku paket. Siap, Bu. Iga hapus papan tulis dulu. Ya Bu. Yang lain lihat di kolom meja kalian, kolom kursi. Kalau ada kertas yang berserakan, silahkan pilih dan simpan di tempat sampah. Yang piket ini hari juga tidak perhatikan ini kebersihan kelas ini. Atur itu tempat duduk yang rapi, meja kursi dirapikan. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Siapa di sini yang bisa dirgen untuk memimpin kita menyanyikan satu lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Iga, Bu. Iga, Bu. Ya. Iga, Ibu persilahkan untuk maju di depan, bisa memimpin kita untuk kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, baik. Guru dan teman-teman, kita akan bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Saya akan hitung sampai 3 ya. Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia
Tinggi. kita bela bersama. Ya, kita kita semua karena sudah menyanyikan lagu ini dengan baik. Terima kasih untuk Iga. Silakan kembali ke tempat duduk. Iya. Sudah semangat, toh? Sudah Ibu. Semangat sekali. Sekarang Ibu mau tanya, dari lagu yang tadi kalian nyanyikan, makna dari lagu tersebut apa? Bahwa walaupun kita berbeda-beda Ibu, tetapi kita tetap satu usaha, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia, Bu. Iya. Siapa lagi? Saya Ibu. Iya. Bagaimana kita sebagai warga negara menumbuhkan rasa cinta tanah air. Iya, bagus. Masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada, lagu tersebut menggambarkan kecintaan kita terhadap tanah air. Jadi walaupun kita berbeda suku, bahasa, tapi kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Materi minggu lalu tentang apa? Hak asasi manusia, Bu. Manusia. Masih ingat pengertian dari hak asasi manusia? Masih, Bu. Ya, coba satu orang. Ya, yang Saya tadi. Ibu. Ya, silahkan. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang sejak berada di dalam kandungan. Iya. Siapa lagi? Saya. Silahkan, Ari. Oke, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan dan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ibu. Jadi, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan hak tersebut wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi oleh siapapun. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, kira-kira apa hubungan materi yang sudah kita lalui, yaitu hak asasi manusia, dengan materi kita hari ini? Saya, Bu. Silahkan. Dengan ditegakkannya hak asasi manusia, maka demokrasi bisa berjalan dengan baik. Iya, betul, itu Simplicius. Siapa lagi? Saya, Bu. Saya Bu. Silahkan, Agustina. Hak semua manusia di Indonesia mempunyai hak yang sama seperti hak untuk memilih dan dipilih. Ya, bagus. Siapa lagi? Saya, Bu. Silahkan, Christian. Ya, Ibu. Sebuah negara yang demokratis, Ibu, adalah negara yang menghargai akan hak asasi manusia. Ya, betul, Christian. Jadi, semua jawaban kalian itu benar. Jadi, sebuah negara itu dikatakan demokrasi apabila menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi dari setiap individu. Nah, berkaitan dengan materi bab 2 ini, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, maka kompetensi dasar yaitu KD 3.2 menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan indikator pencapaian dari kompetensi ini, yang pertama, menganalisis makna demokrasi. Yang kedua, menguraikan klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, ideologi, dan proses penyaluran kehendak rakyat.
Nah, tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi hari ini, maka kalian peserta didik dapat menunjukkan sikap doa yang baik dan rasa syukur kepada Tuhan secara baik. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan percaya diri dengan baik. Yang keempat, menganalisis makna demokrasi secara benar. Dan yang kelima, menguraikan klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, ideologi, dan proses penyaluran kehendak rakyat secara benar. Sekarang, Ibu minta kalian untuk membuka buku paket halaman 37. Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk membaca materi yang ada di buku paket dari halaman 37 sampai 39. Silakan. Semua sudah dapat buku? Sudah, Ibu. Ya, silakan baca. Victor, itu buku itu Ibu suruh kalian untuk baca, bukan mau bolak-balik lihat gambar saja. Maaf, Bu. Agustina dan Frastika, Ibu suruh kalian untuk baca, bukan bercerita. Ya, waktu untuk kalian membaca sudah selesai. Sekarang perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan, Agustina. Ya. Di depan ini yang ada di layar, ini ada 4 gambar. Ibu kasih kalian waktu 2 menit, perhatikan keempat gambar tersebut. Gambar yang pertama itu tentang apa? Atau gambar yang pertama yang kalian amati? Victor. Itu gambar bagaimana dalam sebuah keluarga membagi peran tugasnya masing-masing, baik ayah, ibu maupun anak. Iya, bagus. Gambar yang kedua tentang apa, Christian? Gambar yang kedua tentang pelaksanaan piket kelas, Ibu. Iya. Gambar yang ketiga tentang apa, Agustina? Ketiga tentang musyawarah, Ibu. Musyawarah? Iya, Bu. Perhatikan Ada baik-baik, Agustina. Pemilihan kepala desa, Kak Ibu, ada 5 orang kandidat, tuh, Ibu. Iya. Gambar terpotong, Ibu. Di sana tuh orang lagi pemilu tuh. Kau bagaimana nih? Ya, lagi pemilu itu, bukan diskusi. Bukan, ini pilkades dan pemilu. Gambar yang ketiga. Itu pemilihan kepala desa, Ibu. Iya, betul. Gambar yang keempat tentang apa? 3. Itu tentang pemilihan umum, Ibu. Iya. Jadi semua jawaban kalian benar. Gambar yang pertama itu ini berbagi kewajiban, di mana di dalam rumah
kita harus tahu kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Jadi saling membantu antara orang tua dan anak. Gambar yang kedua itu juga tentang kewajiban sesuai dengan piket harian, di mana kita bersama dengan teman kita membersihkan ruangan kelas kita. Gambar yang ketiga ini tentang pilkades, pemilihan kepala desa. Dan gambar yang keempat ini tentang pemilihan umum. Jadi di sini gambarnya ada 2 orang yang sedang memberikan hak pilih mereka. Kira-kira dari gambar yang tadi kalian amati sudah menunjukkan atau mencerminkan sikap demokrasi atau tidak? Sudah, Ibu. Ya, jadi keempat gambar tersebut ini sudah menunjukkan perilaku demokrasi. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian, sudah pernah dengar kata demokrasi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Iya. Demokrasi itu apa, Agustina? Demokrasi itu berarti orang yang sering bermusyawarah, Ibu. Ya. Kalau Victor? Demokrasi itu kekuasaan rakyat, Ibu. Artinya rakyat yang memilih pemimpinnya siapa. Iya. Betul. Jadi kata demokrasi ini berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratin yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau menurut Hans Kelsen, demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Wakil rakyat dipilih untuk menjalankan kekuasaan negara dengan keyakinan bahwa segala kehendak dan keputusan akan diperhatikan. Ibu, Efri ribut, Ibu. Efri, kamu bisa diam? Baik, Ibu, saya dengar, Ibu. Ibu harap kamu perhatikan di depan. Baik, Ibu. Ibu sedang menjelaskan. Yang berikut, klasifikasi demokrasi. Nah, klasifikasi demokrasi ini artinya penggolongan demokrasi. Nah, demokrasi ini dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Kalau berdasarkan titik berat perhatiannya yang kalian lihat ini ada berapa? Ada 3, Ibu. 3, Bu. Coba sebut. Yang pertama apa? Demokrasi formal, Bu. Kemudian demokrasi material dan demokrasi gabungan. Iya. Jadi berdasarkan titik berat perhatiannya itu ada 3 macam demokrasi. Yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, yang ketiga itu demokrasi gabungan. Yang berikut ini berdasarkan ideologi. Kalau berdasarkan ideologi ada berapa macam? Ada 2, Bu. Ada 2, Ibu. Bisa sebutkan. Yang pertama apa? Demokrasi konstitusional, Bu, atau demokrasi liberal. Dan demokrasi rakyat atau demokrasi militer. Iya, jadi ada 2 macam demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama itu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan yang kedua itu adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Yang ketiga itu demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat.
Kalau berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada berapa macam? Ada 2. 2, Ibu. Yang Demokrasi. pertama apa? Demokrasi langsung dan tidak langsung. Ya. Jadi ada 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Ibu. Iya, silakan Victor. Apa bedanya demokrasi langsung dan tidak langsung? Iya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Victor? Saya, Bu. Silakan Aris Yunus. Terima kasih, Bu. Demokrasi langsung itu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam bukan kebijaksanaan negara atau undang-undang. Di situ masyarakat atau rakyat diikut sertakan secara langsung pengambilan kebijakan. Dan ini terjadi di negara yang tentu sedikit penduduknya, Bu. Sedangkan demokrasi langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Maksudnya rakyat tetap langsung, tetapi rakyat mengutus wakil-wakilnya. Ini terjadi di negara yang jumlah penduduknya banyak, luas wilayah, dan lain sebagainya. Itu, Bu. Iya, bagus jawaban dari Aris Yunus. Mungkin masih ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari kita? Ya, kalau tidak ada, jadi demokrasi langsung itu artinya demokrasi yang mengikutsertakan setiap warganya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Jadi ini contohnya pemilihan umum, di mana semua warga negara diikutsertakan untuk menentukan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Sedangkan demokrasi tidak langsung, ini bukan demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Jadi ini contohnya pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat, yaitu DPR. Sudah, Victor? Sudah, Ibu. Ya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Ada Ibu. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu minta kalian untuk duduk dalam bentuk kelompok. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya ke ketua kelas, jumlah siswa di kelas ini berapa? 20, Bu. 20. Ibu minta kalian untuk berhitung 1 sampai 4. Dimulai dari 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5. Sampai 4 saja ya, Efri. Dari tadi kamu perhatikan atau tidak? Maaf Ibu, saya perhatikan Ibu. Terus kenapa kamu sebut angka 5? Ibu bilang sampai angka 4 saja. itu tanggal lahir seseorang, Ibu. Itu tanggal spesial, Pak Efri? Tidak Ibu. Oke. Kalau semua sudah menyebutkan angka 1 sampai 4, silahkan yang tadi sebut angka 1, kalian bentuk satu kelompok. Yang sebut angka 2, kalian bentuk satu kelompok. Begitu juga dengan 3 dan 4. Jadi kursi itu jangan ditarik, tapi diangkat supaya jangan buat keributan. Semua sudah duduk dalam bentuk kelompok? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Ya, Ibu minta Efri
Maju ke Iya, depan, Ibu. ambil LKPD dan bagikan kepada setiap kelompok. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Iya. Jadi dalam LKPD tersebut yang sudah ada di tangan kalian, di situ ada langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian ada soal yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Jadi dalam diskusi kelompok ini, Ibu akan menilai kalian baik secara individu maupun secara berkelompok. Jadi Ibu harap untuk kalian bekerja sama, berpartisipasi dalam kelompok. Bukan satu orang saja yang kerja, tapi Ibu harap kalian bekerja sama. Silakan kalian bisa membaca dari berbagai referensi, boleh cari di internet, tapi hanya untuk mengerjakan tugas tersebut, bukan untuk main Facebook. Silakan. Ibu, Ya, masing-masing kerja atau tutup satu pekerjaan? semuanya harus kerja. Baik, Bu. Dan nanti tolong kalian tulis jawaban pada lembar LKPD yang sudah Ibu kasih. Setelah menyelesaikan diskusi, nanti setiap kelompok harus presentasi. Jadi Ibu harap ingat kerjasama dalam kelompok. Ibu kasih waktu 20 menit. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2, Sudah, Bu. Ya, kelompok Ibu. 3, Sudah, Ibu. kelompok 4. Kelompok 4 sudah atau belum? Sudah, Ibu. Iya. Karena semua sudah selesai, sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok. Jadi perwakilan ini 2 orang, di mana satunya sebagai moderator, sedangkan satunya sebagai penyaji materi hasil diskusi kelompok. Silahkan Ibu minta kepada kelompok 1 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Sedangkan anggota kelompok yang tidak maju harap untuk mencatat jika ada tanggapan dari kelompok lain. Silahkan kelompok 1. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan kepada Bu Swastika Rambu untuk presentasikan. Dan lain sakit. Oke, sekian presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok ini. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikut, kelompok 2. Ibu persilahkan perwakilan dari kelompok 2 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Agustina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman.
Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikianlah hasil diskusi kami, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada kelompok lain yang ingin memberi pertanyaan atau saran, kami persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan saran yang diberikan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu minta kelompok 3. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada Kristianus, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ibu guru dan teman-teman, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Demikian hasil diskusi kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang berikan kesempatan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Saya kembalikan ke Ibu Guru. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Ibu minta perwakilan dari kelompok 4. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, jadi dari hasil diskusi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi dari kita semua? Christian? Oke, selesai Ibu. Silakan, Victor. Contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan keluarga, misalnya berdiskusi menentukan pembagian kerja dalam keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, misalnya dengan memilih ketua kelas atau ketua OSIS. Di lingkungan masyarakat, misalnya ikut turut ambil bagian dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan umum. Ya, terima kasih Victor. Siapa lagi? Baik Ibu, terima kasih. Klasifikasi demokrasi itu ada, menurut penyaluran kehendak rakyat itu ada 2, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Salah satu contoh demokrasi langsung adalah ketika ada pemilihan umum dan ketika ada aksi demonstrasi yang mana rakyat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk Victor dan Simplicius. Jadi dari hasil diskusi kalian, perilaku yang mencerminkan perilaku demokrasi itu dilakukan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Di lingkungan keluarga misalnya musyawarah dalam keluarga untuk memecahkan suatu masalah. Di lingkungan sekolah misalnya pemilihan ketua OSIS. Di lingkungan masyarakat misalnya pemilihan kepala desa, dan di lingkungan bangsa dan negara misalnya pemilihan umum. Nah,
Sekarang Ibu minta untuk kalian mengumpulkan LKPD dari setiap kelompok. Baik, Bu. Kalau sudah, silahkan duduk kembali ke tempat duduk kalian yang semula sebelum diskusi kelompok. Duduk yang rapi, karena Ibu akan melakukan post test untuk menilai bagaimana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Sudah, silahkan siapkan buku dan buku-poin. Jadi, ada 3 pertanyaan yang Ibu akan berikan kepada kalian. Sudah siap? Sudah, Bu. Iya. Catat soal. Yang pertama, analisislah makna demokrasi menurut pemahaman Anda. Yang kedua, uraikan klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dan yang ketiga, uraikan 3 contoh perilaku yang mencerminkan demokrasi di lingkungan sekolah. Silahkan kerjakan individu, bukan kelompok, tapi masing-masing. Sudah, Bu. Ya, yang Sudah, sudah Bu. silakan Ya, Ibu. kumpulkan. Ibu minta Simplicius mengumpulkan hasil pekerjaan dari teman-teman. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Jadi, dari materi yang sudah kalian pelajari hari ini, siapa yang bisa menjelaskan makna dari demokrasi? Simplicius. Baik, Bu. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Artinya segala kebijakan, segala peraturan itu ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk kemakmuran rakyat, dan untuk kemajuan rakyat. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Simplicius. Siapa lagi yang bisa? Ayo Ibu. Iya, Victor. Kalau menurut saya, demokrasi tidak akan bisa terwujud jika setiap warga negara belum mendapatkan haknya. Oke, bagus. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam demokrasi? Saya, Bu. Silakan, Arsyono. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi diklasifikasikan itu jadi demokrasi formal, real, dan demokrasi gabungan. Yang kedua, berdasarkan geologi, demokrasi terbentuk, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat atau proletar. Dan yang berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan dari 2 bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi langsung. Itu seru. Ya, bagus. Jadi materi yang sudah kita pelajari hari ini itu tentang makna demokrasi. Yaitu demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan klasifikasi demokrasi dibedakan dalam beberapa macam, yaitu yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, itu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Sedangkan berdasarkan ideologi itu ada 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar.
Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ya, jadi materi kita untuk hari ini telah selesai. Sebagai tugas untuk kalian, sampai di rumah, silakan baca materi tentang prinsip-prinsip demokrasi yang ada di halaman 40 sampai 43. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Ibu minta Agustina Ya, Ibu. untuk memimpin kita dalam doa. Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, kita harus mengakhiri juga dengan doa. Baik, Ibu, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Agustina, silahkan duduk. Iya. Iya, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, dan minggu depan Ibu harap supaya kalian semua hadir seperti hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya.